Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari yang indah ini kembali saya menyapa Bapak Ibu Saudara semua di dalam program Motivasi Pagi. Doa dan harapan saya pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara rekan-rekan dalam keadaan baik, sehat, dalam berkat dan anugerah Tuhan, sehingga hari ini kita boleh bangun pagi dengan penuh rasa syukur dan sukacita karena kita boleh menikmati hari yang baru. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam surat Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai rasul, Paulus tidak henti-hentinya berdoa bagi jemaat-jemaat yang dilayaninya. Doa yang baik akan menghasilkan kebaikan. Doa Paulus ini berisi 3 hal bagi jemaat di Filipi, yaitu yang pertama, Paulus memohon kepada Tuhan agar jemaat di Filipi memiliki kasih yang melimpah. Para sahabat yang dikasihi Yesus Kristus, Paulus menghendaki agar kasih agape mereka melimpah karena Allah adalah kasih sifatnya yang utama, dan karena Ia menciptakan manusia seturut gambarnya, maka beralasan jika kita pun memiliki kasih sebagai sifat dasar kita. Tetapi Paulus tidak ingin mereka memiliki kasih yang sedikit jumlahnya. Ia berdoa agar kasih mereka melimpah. Kata yang digunakannya menggambarkan kuantitas, sebuah jumlah yang melebihi normal, sehingga merupakan jumlah yang di luar dugaan. Selanjutnya ia menghendaki agar keberlimpahan ini berlanjut terus menerus, yaitu present continuous tense. Dan seakan itu belum cukup, Paulus menambahkan kata-kata makin. Ia mengingatkan agar jemaat Kristen di Filipi memiliki cadangan kasih yang terus bertambah dari hari ke hari. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua berisi Paulus memohon kepada Tuhan agar jemaat di Filipi memiliki pengetahuan yang benar. Para sahabatku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, Rasul Paulus menghendaki agar mereka memiliki pengetahuan yang benar. Dan di sini ia menggunakan istilah Yunani yang kuat dan khas untuk pengetahuan, yaitu epigenesis, yang diterjemahkan dengan bahasa Inggris yaitu knowledge. Artinya pengetahuan yang benar sekali, tepat sekali, sangat seksama tentang kepantasan, kelayakan, kesusilaan dalam perilaku manusia yang berhubungan dengan kealahan, yaitu kecerdasan sosial atau kasih sayang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, para teolog berdebat panjang tentang berapa banyak pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang yang percaya. Dalam nuansa religius, pengetahuan yang dimaksud bukanlah pengetahuan sekuler, hal-hal yang sepele, melainkan pengetahuan yang menyelamatkan berdasarkan pemikiran yang mendalam. Pengetahuan penting dan berguna, namun bisa juga disalahgunakan. Karenanya pengetahuan harus dilandasi dengan kasih,
sehingga menjadi tepat guna dan tepat sasaran. Informasi, pengetahuan, atau ajaran yang kita terima harus difilter, harus disaring dengan kasih, sehingga mendatangkan kebaikan dan memuliakan Allah. Itu doa Paulus yang kedua. Doa Paulus yang ketiga berisi bahwa Paulus memohon kepada Tuhan agar jemaat di Filipi memiliki segala macam pengertian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, akhirnya Paulus terus berdoa agar orang-orang Filipi itu dapat memiliki segala macam pengertian. Dalam bahasa Yunani disebut dengan aitesis, atau dalam bahasa Inggris disebut judgment. Artinya keputusan, pendapat, pengertian, perasaan, pendirian, pikiran sehat yang berhubungan dengan kesadaran, pikiran, intelijensi, atau ketajaman dalam memahami persoalan, kelayakan, atau kepatutan. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, Paulus menggunakan kata yang merujuk pada pengertian yang telah diasah oleh pengalaman. Itulah wawasan, akal sehat. Sekali lagi, ia tidak menginginkan mereka untuk memiliki wawasan yang serba sedikit. Ia berdoa agar mereka memiliki segala macam wawasan praktis yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kasih yang tidak didasarkan pada pengetahuan dan pengertian yang benar akan membuat kasih itu menjadi ngawur dan tidak terarah kepada sasaran yang tepat. Coba bayangkan kalau kita mencintai seseorang yang tidak kita kenal latar belakangnya, dan yang kita tidak ketahui siapa sebenarnya orang itu. Peribahasa mengatakan bagaikan kita membeli kucing dalam karung, karena ternyata kucing itu menjadi buas dan bisa saja menggigit atau mencelakai kita. Saudara-saudaraku di dalam Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, sehingga imannya tidak bertumbuh dalam kasih Tuhan, tidak berkembang dalam dirinya. Akibatnya ia hanya mengasihi orang yang mengasihi dia, berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Yesus berkata, apakah jasa kita kalau berbuat seperti itu? Karena orang berdosa juga melakukan hal yang sama. Lukas 6 ayat 32 sampai 33. Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus, pengetahuan dan pengenalan akan Allah diperoleh dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena di sanalah Allah menyatakan dirinya dan menjadi pribadi manusia yang kita kenal dalam diri Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan dan yang diajarkan Yesus membuat kita semakin mengenal Allah. Dengan demikian akan membuat kita dapat memilih apa yang baik di hadapan Tuhan, karena hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Karena itu, jangan menjadi orang Kristen yang hanya hidupnya sembrono, yang mengabaikan kasih karunia Allah dan yang berkubang dalam lumpur dosa kembali, disebabkan karena kita tidak memiliki pengetahuan dan pengertian yang benar tentang Allah. Para sahabat yang diberkati Yesus Kristus, pagi hari ini firman Tuhan sudah menyapa kita semua. Mari kita terima dengan penuh sukacita, dengan hati yang lembut, sehingga firman itu akan bertumbuh dan akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah merasa puas kalau kita hanya menjadi pendengar saja, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, para sahabat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita jalani hari ini dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Dan mari dengan tidak jemu-jemu kita senantiasa berdoa. Bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri, tapi doakan juga anggota jemaat yang lain, orang-orang yang kita kenal. Karena ketika kita mendoakan yang baik, itu akan melahirkan kebaikan-kebaikan bagi orang yang kita doakan, tetapi juga kebaikan-kebaikan bagi kita yang mendoakannya. Oleh sebab itu, doa dan harapan saya pagi hari ini, setiap pribadi yang menyaksikan program motivasi pagi ini diberkati oleh Tuhan. Hidupnya diberikan kemudahan, tantangan pergumulan dimampukan oleh Tuhan dilewati. Tuhan beri kekuatan ekstra dalam hidupmu. Ketika engkau sakit, engkau mengalami kelemahan tubuh, saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Engkau yang berbeban berat, punya pergumulan, engkau yang tidak memiliki pengharapan hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan hadir dalam hidupmu, menopang engkau, memimpin engkau, sehingga engkau mulai jalan keluar, dan pada akhirnya engkau akan mengalami kelepasan dan menjadi pribadi-pribadi yang menang bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada Tuhan, karena Tuhan baik dan selamanya akan tetap baik dalam hidup kita. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini. Haleluya, amin.